sawit Sudono Salim. Perkenalkan, nama saya Denis Eskan Membait, absen 14. Perkenalkan, saya Resanta Sari Bakti, absen 26. Saya Aulia Nadita, nomor absen 13. Saya Turatul Hukman, nomor absen 15. Saya Nugra Putri Sartika, absen 11. Identitas pengusaha. Sudono Salim adalah seorang pengusaha Indonesia. Dia merupakan pendiri perusahaan konglomerat Salim Group. Kepemilikan Salim Group meliputi Indofood, Indomobil, Indosement, Indosiar, PCI, Indomaret, Indomakro, PT Mega, Mengimbangan Jana, PT Manurata, PT Waringin Kencana, dan lain-lain. Selain itu, bersama Johan Sutanto, Sudrikat Mono, dan Ibrahim Lesja dikenal dengan The Gang of Four, mendirikan sebuah perusahaan sekaligus terbesar di Indonesia, yaitu PT Bogasari Salim Group, yang memiliki banyak sekali anak perusahaan seperti Indofood yang menjadi produsen mie instan terbesar, dan juga Bogasari yang bergerak sebagai produsen tepung terbesar. Selain itu, Salim Group juga memiliki perkebunan kelapa sawit dan konsesi penebangan. Jenis usaha yang pertama itu ada Indofood Indonesia, yaitu berbagai merek ICBP di berbagai segmen meliputi Indomie, kopi. Untuk kategori mie instan, kategori bumbu masak dengan merek Indofood mulai dari saus, kecap, dan bumbu instan. Yang kedua, Bogasari, produsen tepung terbesar, tidak hanya mencampur makanan, tetapi juga bahan makanan seperti gandum dengan merek Cakra Lumba, Segitiga Biru, Kunci Biru, Rencana Merah, dan Maksimal. Yang ketiga, Indofood, produsen mie terbesar. Yang ketiga, Bogasari produsen tepung terbesar, tidak hanya mencakup makanan jadi, tapi juga bahan makanan seperti gandum dengan merek Cakra Lumba, Segitiga Biru, dan Kunci Biru. Strategi marketing. Rahasianya adalah Sudono Salim mampu bekerja sama dengan supplier cengkeh asal Sumatera sampai Sulawesi. Terlihat dari tekad tersebut, Sudono memiliki sifat yang gesit dan mampu melihat peluang bisnis, sehingga membuatnya bisa menjadi seorang pengusaha ternama. Produksi usaha penyortiran buah sawit. Setelah ditimbang, buah sawit yang sudah masuk ke pabrik harus diperiksa dengan baik kualitas dan kematangannya. Proses perebusan buah sawit dari buah yang sudah terisi tandan buah segar TDS akan dimasukkan ke dalam sterilizer dengan capsule. Proses ini juga tersedia dengan berbagai model. Freezer horizontal, vertical sterilizer, continuous sterilizer, Kabupaten Jebel-Motifam, Malaysia, organisasi sterilizer. Adapun berikut ini adalah tujuan perebusan pada buah sawit: untuk mengurangi meningkatnya asam lemak bebas, untuk mempermudah proses pelepasan buah sawit pada thresher, untuk mengurangi kadar air pada buah sawit, untuk melunakkan daging buah sehingga lebih mudah lepas dari biji. Dalam proses perebusan ini, minyak yang terbuang sekitar 0,8%, lalu uap yang digunakan untuk memanaskan sterilizer akan disalurkan dari mesin boiler. Selama 90 menit, uap yang masuk ke sterilizer direbus pada tingkat 2,7 hingga 3 kg per cm persegi. Suhunya adalah 140 derajat Celcius. Selama 90 menit, uap yang masuk ke sterilizer direbus pada tingkat 2,7 hingga 3 kg per cm persegi. Suhunya adalah 140 derajat Celcius. Proses penebang. Pada tahap ini, pabrik biasanya menggunakan mesin twisting press untuk mengangkat lori buah sawit dan isi buah sawit ke ban spander. Hal ini berarti lori yang diangkat berisi tandan buah sawit yang sudah direbus. Selanjutnya, ada freezer yang berfungsi untuk melepaskan buah sawit dari tanda sawit dengan cara mengangkat dan membandingkan ke ambulance conveyor atau conveyor tandan sawit kosong. Berikutnya ada pressing machine yang berfungsi untuk mengambil minyak dari buah kelapa sawit. Keberhasilan pengoperasianan ini akan mempengaruhi kualitas minyak. Untuk itu, perlu dipastikan bahwa mesin yang digunakan adalah yang terbaik. Bigas juga merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan buah sawit dengan biji, melembutkannya agar lebih mudah diproses dan memanaskan buahnya. Terakhir, dimasukkan ke screw press atau mesin kempal kulit sawit yang berguna untuk memeras buah sawit yang sudah dipisahkan oleh digeskan agar menghasilkan minyak kasar. Proses
menambah, pada tahun ini pabrik biasanya menggunakan mesin hoisting crane untuk mengangkat lori buah sawit dan isi buah sawit ke ban sepeda. Hal ini berarti lori yang diangkat berisi tandan buah sawit yang sudah direbus. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Apakah ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Lydia Fiza Farzana. Saya akan bertanya apa saja yang mempengaruhi faktor produksi kelapa sawit. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fiza. Faktor produksi yang mempengaruhi hasil produksi adalah luas lahan, pemupukan, tenaga kerja, dan pestisida. Apakah sudah paham? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahman. Mengapa minyak kelapa sawit menjadi komoditas terpenting di Indonesia? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Asep. Karena memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Industri kelapa sawit yang menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Apakah saudara Asep paham? Sekian dari kelompok kami.